Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mari kita lanjutkan pelajaran DPTM pertemuan ke-6 dengan pembahasan materi memahami prinsip pengolahan bahan logam. Memahami prinsip pengolahan bahan logam diantaranya adalah pengerasan permukaan. Seringkali komponen-komponen baja diinginkan hanya keras pada permukaannya saja, sedangkan inti atau porosnya tetap lunak. Hal ini memberikan kombinasi yang serasi antara permukaan yang tahan pakai dan porosnya yang ulet. Pengerasan permukaan terdiri dari 3 proses. Pengerasan bagian luar dari baja digunakan untuk baja yang bisa dikeraskan secara novel dengan kandungan C 0,4%. Carburizing atau cast hardening digunakan untuk baja ulet yang biasanya tidak bisa dikeraskan yang mengandung C 0,25%. Nitriding atau penambahan zat lemas digunakan untuk baja paduan yang mengandung Cr dan Al. Pengerasan bagian luar dari baja. Pengerasan bagian luar merupakan suatu proses pengerasan biasanya tetapi pada proses ini hanya baja dengan kandungan karbon yang cukup tinggi, lebih dari 0,4%, yang terdapat diperkeras dengan efektif. Pengerasan bagian luar dapat dilaksanakan dengan metode A. Pengerasan dengan nyala api flame hardening. 2B. Pengerasan dengan induksi. Pengerasan dengan nyala api atau flame hardening. Proses ini sangat cepat untuk menghasilkan permukaan yang keras dari baja, di mana dalam proses pengerasan ini permukaan benda kerja dipanaskan hingga suhu di atas suhu kritis atas dengan menggunakan nyala api oksi-asetilin, dan setelah didapatkan panas yang diperlukan untuk pendinginan, segera didinginkan secara cepat di quench dengan semprotan air. Dengan proses ini didapat permukaan benda kerja dengan kulit yang kasar dengan struktur martensit sedalam 1-3 mm. Sedangkan intinya terdiri dari ferrit, yaitu ulet. Dalamnya kulit yang keras tergantung dari kecepatan gerakan api. Pengerasan dengan induksi. Proses ini serupa dengan prinsip pada proses flame hardening, kecuali bahwa komponennya biasanya tetap diam sekelilingnya dipanaskan dengan suatu koil induksi. Koil induksi dilalui arus frekuensi tinggi dan menghasilkan arus atau eddy pada permukaan komponen yang menyebabkan naiknya suhu. Dalam pemanasan adalah terbalik dengan akar pangkat 2 dari frekuensi, sehingga tinggi frekuensi yang digunakan semakin dangkal dalam pemanasan. Macam-macam penggunaan frekuensi. 3000 Hz untuk kedalaman 3-6 mm. 9600 Hz untuk kedalaman 2-3 mm. Dari proses ini perlu dicatat bahwa komponen yang diperkeras dipilih yang simetris. Di samping itu masih ada bagian yang tetap lunak, seperti juga pada poros hardening. Proses induksi penggunaan bahan yang sudah mempunyai kandungan karbon sekurang-kurangnya 0,4%. Carburizing, penambahan karbon atau cast hardening. Proses carburizing didasarkan atas kemampuan baja untuk menyerap karbon pada temperatur antara 900 sampai dengan 950 derajat Celcius. Carburizing adalah suatu metode yang digunakan untuk menghasilkan permukaan keras pada baja yang berkadar karbon rendah, biasanya 0,1 sampai dengan 2,5 mm. Dengan proses carburizing ini dapat dilapiskan baja dengan kadar karbon 0,3 sampai dengan 0,1% dengan tebal antara 0,1 sampai dengan 2,5 mm, tergantung
tergantung lamanya pemanasan. Proses nitrogen dan carburizing mempunyai persamaan dalam hal memanaskan baja dalam waktu tertentu pada medium hardening. Tapi pada case hardening, medium berisi karbon dan dalam nitrogen berisi zat lemas nitrogen. Baja nitrogen adalah baja paduan rendah yang mengandung nikel, vanadium atau molybdenum. Pada proses nitrogen, zat lemas masuk ke bagian luar daripada baja dan terjadi hubungan kromium atau aluminium dengan zat lemas yang disebut nitrit. Nitrit itu sangat keras, jauh lebih keras daripada kekerasan yang diperoleh melalui proses kerasan biasanya atau carburizing. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.